Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika min al-masyriqi ila al-maghrib ila bahri al-mashriq al-mustaqim ila makan sahih al-kitab wa man syarrahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nabihi salafus salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'dah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ghayyib nadhar al-khalqi, samarkan oleh engkau melihat makhluk. Ghayyib nadhrul khalqi ilaika, samarkan oleh engkau penglihatan makhluk. Binadharillahi, dengan cara fokus dengan penglihatan Allah. Waghib an ikhbalihim, dan samarkan dirimu dari penghadapan makhluk. Alaika, kepadamu, bisyuhudi iqbalihim, dengan cukup penyaksian Allah alaika terhadapmu. Intinya adalah kita ini disuruh tidak usah terlalu fokus kepada makhluk, ya setengah-setengah saja. Kenapa? Penilaian makhluk itu rapuh banget. Pemane jenengan pun melakukan sesuatu hal yang sangat besar,
lalu di dalam hati kita ada upaya, ada niatan agar orang itu mengakui jebule tiwas kita ini pol-polan, wonge wong muni ngene tok. Alah ngono kuwi akeh sing iso. Loro ati napa mboten jenengan? Loro ati. Maka tidak usah terlalu fokus. Ibaratnya adalah karena manusia itu makhluk lemah, maka penilaian makhluk pun rapuh. Ada orang merangkai kesuksesan yang sudah sangat ujar-ujare pol-polan, tapi ternyata ada yang cuman nganggep alah ngono kuwi tok. Atau ketika dia memuji luar biasa, pertanyaannya apakah dia turut berperan menghidupkan kita? Kan ya enggak. Akhirnya biasa-biasa saja. Demikian pula makhluk yang bernama diri sendiri. Kita ini kalau memiliki anggapan diri kita pada diri kita atau pada orang lain, ya biasa-biasa saja. Kita ini kan ceritanya kemarin itu belajar bahwa pujian orang lain itu boleh jadi hoax. Masih ingat ya? Sementara sesuatu yang ada dalam diri kita berupa dosa, aib dan sebagainya kan kita tahu persis. Masa iya kita meninggalkan sesuatu yang kita tahu persis, yakni kita punya aib, kita punya dosa, kita tinggalkan gara-gara kebelerengan orang memuji. Padahal orang memuji itu kan karena hanya belum tahu aib kita. Ya, oleh karena itu pujian orang boleh jadi apa? Ya itu hoax. Lah kok melu seneng? Maka setiap kita melu seneng terhadap pujian orang, sebenarnya nanti juga dari ketinggian itu pula kita akan susah dengan cacian orang. Ngeten lho. Cara fisika niku kula lali mau ke teori ini. Pokoknya semakin sesuatu itu diangkat tinggi, demikian pula jatuhnya juga akan seimbang. Semakin dorongannya itu kuat untuk naik tinggi, maka nanti pas jatuh juga dorongannya kuat. 5 cm diunggahke 5 cm yo medune paling matek gitu Pak. Coba nek 5 meter iki, guntalke 5 meter, medune berapa? Cetar nek 5 kilometer. Semakin orang senang diangkat, nanti dari ketinggian itu pula dia akan semakin susah ketika dijatuhkan. Semakin orang senang diangkat dengan dipuji, maka semakin orang akan susah ketika dicaci. Semakin biasa ketika kita dipuji, maka kita akan merasa biasa pula ketika dicaci. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi kula niku ningali niku lho. Dokter-dokter kali psikologi jarine itu jari beliau-beliau gitu ya. Umur-umur sudah di angka 40, 50, 60 tahun itu ternyata semakin sensitif ternyata. Cara lara ati yo gampang jero. Aku lho muter kertas mulah nang jenengan. Cara biyen ngono yo tegar gitu, satu ketika nanti tersinggung sidik dengan mantu gitu, kare ngelek itu kejeron. Jare ini ngoten jare ini.
Ya kalau itu penelitian monggo sih, tapi harus kita ngilmuni dengan ilmu ini. Ketika kita paham ternyata manusia sedikit pun tidak ngatur hidup dan mati kita, banyak dan sedikit rezeki kita, harusnya ya biasa-biasa saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa kok kita menjadi luar biasa ketika ngelihat konco mbiyen kayane ora duwe apa-apa barang saiki luwih sugih dan blegedu apa to bahasa Indonesiane perlente dan sebagainya, nang ati kok rasane mak seru. Nah, jelas itu. Karena kita sedang memperjuangkan bagaimana kita ini dalam anggapan dia bagus, ternyata kok dia lebih bagus, mesti lorati terus. Maka secara umum, kalau kemarin itu masalah pujian dan cacian, kalau ini lebih umum. Ini intinya kita ini disuruh untuk ghib. Ghib itu samar, hilang, syukur hilang. Nadral khalqi, penglihatan makhluk, penilaian makhluk. Terus apa? Fokus pada penilaian Allah. Fokus kepada Gusti Allah, bukan penilaian Allah lebih tepatnya. Kados tiyang tawaf niku lho. Orang tawaf kalau dia benar-benar fokus banget karo Gusti Allah, itu mau kedorong ya ndak terasa. Terlalu pelan ya nikmat saja. Kesikut biasa saja. Nek eling karo Gusti Allah pas tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Nah ngerti karo bener-bener hadir bener-bener hadir bersama Allah niku ndak gampang terombang-ambing. Tapi begitu tawaf kok nggak fokus sama Gusti Allah, wah ini kedorong dikit, iki sapa to nyurung-nyurung mau apa. Motor begitu sampai Hajar Aswad gitu semakin pepet suruh. Terus malah fokusnya karo makhluk. Iki ngopo to kok? Alon banget iki. Ayo to. Begitu tes nanggon jejer Hajar Aswad itu kan orang-orang negro, orang-orang Afrika, orang-orang Turki dhuwur-dhuwur gede-gede. Bismillah Allahu Akbar. Wong Indonesia cilik, nang ngisor berarti pas nang ndine. Kelek Afrika ngaten-ngaten. Bisa-bisane lho. Bayar larang-larang tekan Mekah ngrasake sing dirasakne kelek Afrika. Kenapa? Tidak fokus sama Allah, pasti akan terombang-ambing oleh makhluk. Sama sebenarnya. Hidup di Indonesia pun sama. Angger nggak terlalu fokus kepada Gusti Allah, itu biasanya yo gampang terombang-ambing, gampang loro ati, gampang njaluk ujian, gampang goduk dan sebagainya. Sampun itu. Begitu fokus ya Allah, fokus kula ya Allah, husnul khotimah. Pokok mah wong meh nglorone meh ngomong apa, sing penting aku aja ngomong elek, mergo engkone aku mati terus piye. Biasanya orang itu tetap tidak begitu geter dengan kondisi-kondisi sing macam-macam. Nah ini umumin enggak HP buka, wah ngeri, ki apa maneh iki surat mlebu ngati, surat bareng ngono dikomentari, surat. Padahal itu isu nasional, kadang isu internasional, seolah-olah kaya PBB itu. Yo. Jadi urusan sing semestine pendek banget nang ngarep suul khotimah napa husnul khotimah ya dadak tekan wah sing urusan nasional internasional. Padahal nang RTW kadang-kadang ya ora nganu wis ora pati payu.
Tapi kok koyo-koyo jadi pemimpin nasional leader, jadi isu-isu internasional itu nasional itu mempengaruhi tidurnya. Mempengaruhi apa? Tidurnya. Saat turunnya turu ya. Ki Indonesia piye ya? Lah, Indonesia piye itu angel menurutmu? Ya. Pernah penulis kitab ini itu datang kepada sang guru, namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Saya pernah ziarah ke sana. Ini di 2 pengajian kitab ini hampir hatam. Malah yang satu sudah hatam. Wis tak niat ketenanan khusus yang besok karena wingi-wingi nunggu-nunggu medu mangkat pora gunjang-ganjing Mas. Ini besok ndak ada yang berangkat, saya tetap ziarah ke Mesir. Insya Allah September mau ada yang berangkat atau tidak berangkat, saya niatkan berangkat minimal ya tabarukan sama guru gitu ya. Insya Allah nanti di bulan September. Nek jenengan ada rezeki ya semoga ada, tidak ada rezeki ya semoga ada. Jenengan Gusti Allah sugih. Baik, saya lanjutkan. Dan orang yang fokus kepada Allah itu naik derajat terus. Loh, berarti kita tidak boleh kemudian dakwah, kita tidak boleh kemudian peduli. Kalau kerangkanya adalah kebaikan boleh. Tapi kalau kerangkanya adalah kita jengkel terhadap keadaan, nggak masuk belas. Kalau kerangkanya adalah kita sedang ibadah, nang do salat yo, aku ngomong kong ini tak niati ibadah, orang ngopo-ngopo kok. Memang wis dadi kewajibanku amar ma'ruf nahi mungkar. Yo do sing apik, do sing jujur, selesai. Selebihnya hati berdoa. Ya Allah, kae wong sing urung do salat, kae wong sing ora do jujur, ya Allah, panjenengan paringi hidayah, panjenengan paringi nikmat sing kados nikmat. Selesai. Tapi kalau kepedulian itu dalam kerangka gemes, jengkel, donya kok ngene. Sebenarnya nek ndong pas ngomong donya kok ngene itu sing dipaido sinten? Sinten sing dipaido? Donyane napa sing gawe? Wanine maido Gusti Allah. Maka milik kitab ini tadi saya mau cerita datang ke Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Masjid teng mriki, misalnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu masjid teng mriki, lajeng masjid sing nulis burdah niku sinten? Imam Bushairi niku jan teng toko ngarep jejeran masjid gede-gede jejeran. Syekh Abul Abbas Al-Mursi teng mriku nggene Imam Bushairi. Jadi jejer-jer pada ziarah teng mriki, ziarah teng mriku. Jejer-jer. Buh biyen-biyene pripun? Ya pancen jejer-jer dan ageng-ageng. Nah, nek nggon Syekh Ibnu Athaillah, Masya Allah, ini paling istimewa. Masjid yang paling terawat, makamnya paling terawat. Di sana masih ada ngaji kitabnya beliau itu masih dikaji di tempat itu. Jadi kita datang beleng gitu, ya masih ngaji kam sama di sana. Masya Allah. Bareng ngoten gantian orang ngaji lagi. Paling resik, paling bersih, paling sari, wah Masya Allah. Nah, ini persis seperti perkataannya Imam Malik, makana lillahi abqa. Dindi sing dilakoni karena Allah kuwi sing bakal paling langgeng. Ya, beliau nulis ini jan bener-bener lillahi ta'ala. Buktinya apa? Apa ada negara Islam yang tidak dibaca kitab ini? Nyaris seluruh negara Islam itu ada dibaca. Bahkan setahu saya negara Islam, ternyata teman-teman saya yang ada di negara-negara bangsa iya maca kitab ini. Insyaallah luar biasa. Nah, beliau penulis kitab ini Syekh
Ibn Athaillah Al-Iskandari, beliau itu datang kepada gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wahai guru, ini dunia sudah carut marut seperti ini terus gimana? Kata sang guru, kalau dunia itu milikmu, pikiran ngono nek mampu, itu tuh milik Gusti Allah. Skenario sudah jelas, kita cuman ngisi sebagai ibadah. Wis tok ngeten tok. Mun cetha napa dereng? Cetha napa dereng? Mun cetha. Jadi ora ono istilah aku kok miskin dhek kok sugih ora ono. Enggak ada seperti itu. Jadi kalau toh kita ikhtiar, ya ikhtiar sebagai ibadah. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya bukan karena jengkel, bukan karena benci, itu sebagai ibadah. Kalau kita cari nafkah buat anak, buat istri, ya bukan dalam rangka karena mereka perengat-perengut, ya memang itu wis gawe ibadah. Lalu terus ngomong memang kita ini diciptakan ya memang gawe ibadah, orang gawe liyane. Ngene mboten. Wa khalaqtul jinna wal insa illa ibadah ki apa to? Ibadah niku adalah sesuatu yang Allah perintahkan sehingga Allah cintai pun ngeten tok. Allah perintahkan kita ikhtiar, maka kita lakukan ikhtiar karena itu yang dicintai oleh Allah. Sehingga ketika ditanya, "Oh, sampean kok nek karo pembeli ramah men?" Dulu barangkali biar pembeli itu beli. Kalau hari ini jawab sing tegas. Saya ramah sama pembeli, ramah sama penjual, ramah sama kolega, berbuat baik sama mereka. Itu karena perilaku yang dicintai oleh Allah. Selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sida tuku ra sida tuku nang ati ndonga monggo, tapi meksa ampun. Nang ati ndonga monggo, kak ndongane kalih Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tadi mau menceritakan orang yang fokus kepada Allah. Itu naik derajat, naik dan naik. Mong sebagaimana biasa. Sebelum saya lanjutkan, jane ngaji sing kados niki fokus banget karo Gusti Allah, keindahan skenario Allah dan tidak terlalu rewes terhadap keburukan orang lain. Yang kita rewes itu adalah ketika kita berbuat buruk, itulah kudune direwes. Jangan orang lain berbuat buruk terus kita sing susah. Yang harus kita susah adalah ketika kita berbuat buruk. Ya, kalau orang lain tidak usah susah. Berarti rasa ngomong ngandani angsal sebagai bukan sebagai jengkel. Umumnya kita nek dong pas ngandani niku sebagai ibadah apa sebagai emosi? Sebagai ibadah apa sebagai emosi? Sebagai emosi. Masya Allah. Ya iman-iman ya. Tiwas ngeluarke suara, ngeluangkan waktu, ngomong seru, nang ati deg-degan dan sebagainya. Ternyata ora dadi ganjaran kan iman-iman. Padahal ibadah itu kan sesuatu yang sebuah ibadah. Maaf, nasihat itu kan satu ibadah yang diharapkan dengannya turun hidayah Allah. Lah kok dadi dosa? Ya ora dadi turun hidayah Allah, malah ora robah wonge malah. Cetha sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini ngajine karena rada daki-daki tidak alon-alon mawon. Alon. Enteng no abot ning ngajine. Enteng wis ta. Sing abot napa iki? Ya. Kadang-kadang kula wis kaya wis meh angkat tangan aku ora maca kitab gimana. Ya. Saya lanjutkan lagi. Orang yang fokus kepada Allah itu naik dan naik. Dikisahkan tenggane wasiatul aulia niku ceritane ngoten. Ada orang sakit. Nanti kita akan kiaskan ini bukan hanya sakit fisik aja ya. Sakit apapun, tapi di sini kisahnya adalah sakit fisik.
awak loro, sakit luar biasa, kemudian dia datang kepada dokter yang terkenal hebat. Ternyata ngantrinya lama. Kalau tak tanglet. Setelah awak loro ngantrine suwi tambah nopo? Tambah loro ra karu-karuan. Ngantrine suwi malah ono sing nyerobot meneh ya. Wah, ora karuan. Akhirnya dia bilang sama keluarganya, udah saya tak ganti dokter yang lain saja, tidak harus terkenal, tidak apa-apa. Dokter yang nomor 2. Oke, dokter yang nomor 2 itu benar, ngantrinya tidak terlalu lama. Tertulis ad-dawaul ula, masuk bleng gitu langsung ada tulisan gede banget, ad-dawaul ula, obat pertama. Innal marada ala thalathati aqsamin. Sakit itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi pinten? 3. 1 al-azab, sakit sebagai siksa. Nomor 2 al-kafarah, sakit sebagai penghapus dosa. Nomor 3 adalah li'irfa'id darajat, sakit untuk menaikkan level keimanan. Terangan, sampainya keterangan. Sakit sebagai azab ketika orangnya berontak. Ketika orangnya apa? Ora trimo, gonduk, jengkel, apa boleh bahasane? Apalagi wis ngono-ngono bilang. Maka sakit itu sebagai apa? Azab. Nomor 2, sakit sebagai penghapus dosa. Insobaro, bila orang tersebut sabar. Sabar itu Pak, aslinya nama tanaman. Tanaman sing nek ditelan niku pahit tapi menyehatkan. Sehingga orang sabar itu adalah orang yang menelan penderitaan, ditelan, ngoten, tapi habis itu ada hadiah. Jadi ngoten niku. Sakit sebagai penghapus dosa ketika orangnya napa? Sabar. Nomor 3, sakit sebagai pengangkatan derajat dari rahmat Allah atau orang yang dirahmati Allah ketika orangnya itu ridho, lapang dada, husnudzon sama Allah. Iki orang yang mau berbuat terus nulisannya kada yaqulu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia itu belum sampai berobat wis rada enteng ceritanya. Iya yo, aku tak sing nomor 3 rasa kaken ngangkluh. Nek kaken ngangkluh nomor pinten? 1. Wadah. Saya aku tak nomor 3. Dirahmati, diangkat derajat karo Gusti Allah. Ketika orangnya napa mau? Lapang dada, ridho, husnudzon kalih Gusti. Fokus nek Gusti Allah ora mungkin salah. Wong wis terjadi kok. Ndah ngono nek dereng terjadi ya silahkan. Bareng ngoten. Ini dereng rampung ceritane. Selesai itu dereng rampung ceritanya. Selesai itu jatah dia berobat dipanggil. Misalnya Pak Fulan, monggo silahkan. Dulu belum dokter, masih tabib. Maju. Gimana, sakit apa? Wah, saya itu tadi berangkat itu persis seperti orang diremek-remes awake. Saat ini kok rada enteng. Lah kenapa? Itu loh di depan ada pengobatan pertama. Oh iya. Kok bisa ya seperti itu ya? Baru niki dokter yang ngendikan, aku adalah dokter tertua di negeri ini. Dulu di Mesir, ya, dokter tertua. Saya telah belajar ilmu pengobatan dari Mesir dan dari luar Mesir. Telah sekian lama. Ternyata
seluruh ilmu pengobatan yang aku pelajari sampai setua ini itu menduduki dalam hal pengobatan itu menduduki hanya 10%. Pinten ilmu pengobatan hanya berapa persen? Lah terus yang 90 nopo Pak Dokter, Pak Tabib? Yang 90%, yang 90% itu adalah pasien eling Gusti Allah napa mboten. Pun niku sing 90% napa? Pasien husnudzon kalih Gusti Allah napa mboten. Pun ngeten tok. Kalau dia husnudzon sama Allah, ridho kepada Allah, sambil berobat, sambil zikir, sambil merasakan betapa Allah ini perhatian dan sebagainya. Udah itu pengobatan 90% di situ. Jadi saya ngobatinya tinggal 10% ini. Ngoten. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya khusus yang ini jenengan percaya tidak percaya, percaya gitu aja daripada disuruh nyoba nanti. Ngoten. Ya malah bahaya. Wah aku ora percaya lah, malah dicoba malahan. Ngoten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Fokus kepada Allah. Niki janjane bukan hanya masalah sakit fisik. Sakit-sakit yang non fisik juga kurang lebih begitu. Terbagi menjadi berapa? 3. 1 sebagai napa? Siksa. Nek wonge napa? Berontak, dresula. Terus maido, wah macam-macam. Nomor 2 ya sakit sebagai apa? Kafaroh, ampunan dosa. Ketika orangnya apa? Sabar, dia mau menelan pil pahit, kemudian menyehatkan. Yang nomor 3 adalah irtifa'ud darajah, naiknya derajat dalam rahmat Allah. Ketika orangnya apa mau? Fokus kepada Allah dengan ridha, dengan husnudzon. Boleh juga dengan syukur. Intinya fokus kepada Gusti Allah. Fokus kepada Allah bahwa Allah ini perhatian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gusti Allah orang mungkin keliru menurunkan takdir, ketukar atau tidak sesuai takaran itu tidak mungkin. Semua sudah tidak mungkin tertukar dan sudah sesuai takaran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kaya nek dong ngaji kata sing kaya ya nggih. Rasane ngono lho. Rasane kok jan. Oh iya ya. Nek dong lebar ngaji lho metu sing mriku pripun rasane? Saya lali. Napa mlen jenengan wong kula sing maos wis lola lali bae. Tapi nek jenengan insyaallah pun sae lah. Alhamdulillah. Berapa menit lagi? Nah, barangkali ada pertanyaan monggo silakan. Berarti jur yang keras niki wong mikis tunggal tok. Tidak dengar lagi. Yen sewu niku harus. Jenengan madhep mriku niki sesi 2 nggih. Anu mau idoh nomor kalih. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang tadi disampaikan, ada suatu permasalahan, kepasrahan diri kepada Allah. Tapi ada semacam masalah ini terikat oleh suatu aturan dosa. Mereka itu mempunyai satu hutang yang akan disita, dan hari itu untuk dililang. Lilang sudah masuk yang penawaran. Lalu aset ini dijual ke orang laku, tapi yang membeli tidak akan membayar hari ini, menunggu waktu 1 bulan. Sedangkan penawaran sudah dari pemasukan. Di satu sisi disuruh sabar dengan pimpinan, ya, tapi di kepala wilayah
kenyataannya dia tidak bisa membayangkan kalau tidak diambil. Jadi orang ini kebingungan akan pasrah tidak pasrah mencari lagi solusi. Nah, akhirnya dia mencari ketemuan ini yang kepaling layak untuk menggandakan satu penenang dilema. Di satu sisi pasrah kepada Allah, di satu sisi harus mencari satu usaha kepada Allah. Matur nuwun. Panjenengan masih ingat semuanya ya? Al insanu qismani. Manusia terbagi jadi dua, zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir yukhalitu bil khalqi. Manusia secara zahir itu interaksi dengan makhluk. Loro nggih ketemu dokter, ora duwe duit nggih ketemu penjual atau pembeli. Nggih, kasus nggih berarti ketemu kalih notaris, ketemu kalih lawyer dan sebagainya. Zahir. Napa? Zahir. Nah, kemudian manusia dimensi kedua adalah manusia napa? Batin, hati. Silahkan walaupun dohirnya berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, hati niku pun mantep ketemu kali Gusti Allah. Kabeh wis diatur karo Gusti Allah, aku garek ngelakoni. Lisan silahkan yang sungguh-sungguh, tapi hati juga sungguh-sungguh zikir karo Gusti Allah. Understand? Berarti njur ngeten. Nah, ngadepi masalah dengan hati yang sudah ditata bersama Allah dibanding ngadepi masalah dengan hati yang malah ikut masuk ke masalah tadi masih kemerungsung, sama atau beda? Sama atau beda? Beda jauh. Maka silahkan nemui lawyer, silahkan nemui si ACP dan sebagainya. Hati Allahur Razzaq, innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Hanya Allah yang membagi nanti rezeki akan seperti apa. Allah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi hati terus interaksi karo Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek zahir monggo cetra. Jadi pasrah sama ikhtiar tidak bertentangan karena punya real masing-masing. Ikhtiar itu real, cara sepur realnya itu ada di badan. Nggih. Nggih, paham nggih? Pasrah atau tawakal itu adalah realnya, letaknya ada di mana? Hati. Melaku bareng saged. Cetra. Nggih. Apapun endingnya. Nggih, endingnya nggak Gusti Allah. Endingnya Gusti Allah sing ngerti. Gitu. Wong kita sebelum selesainya masalah ternyata kita sudah game over dulu, bisa no mboten? Bisa. Oleh karena itu yang penting jangan jadi dosa. Selama menyelesaikan masalah itu jangan jadi dosa. Gitu. Karena masalah itu pasti selesai. Menunggu wait ya, wait and see-nya itu jangan sampai jadi dosa. Tiwas wis dadi dosa, masalah dadi suwi, masalah huruf rampung, Israel lewat, terus dicoba. Oleh karena itu rampung boten rampung atau rampungnya kapan pun Gusti Allah sing ngerti. Selama menyelesaikan masalah ini jangan sampai ada dosa. Dadiyo zikir terus, dadiyo istighfar terus, dadiyo sholawat terus memproduksi ganjaran. Nek ono urip-uripe urip tambah berkah, nek ono mati-mati ne mati husnul al-Fatihah. Matur nuwun, terima kasih, jazakumullah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya Mas, kabar baik.